langsung masuk. Nah, di sini langsung tiba-tiba berubah jadi 100%. Padahal tadi sebelum saya nyalakan pengecasan itu hanya terbaca sekitar 88 atau 89%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video pengujian panel surya saya yang 200 WP, yang 2 kali 100 WP. Nah, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk atau komentar di video sebelumnya, dan juga saya akan berbagi pengalaman ke rekan-rekan apa yang saya rasakan selama kurang lebih semingguan saya menggunakan SCC ePaver ini. Jadi nanti saya akan tunjukkan ke rekan-rekan apa yang menurut saya agak aneh ya dari SCC ePaver ini, dan juga apa yang saya rasakan selama menggunakan kedua SCC ini, yang Samoto dan juga yang ePaver. Nah, kemarin juga ada yang komen ya bahwa pengujian saya itu wajar saja tidak maksimal karena voltasenya itu sudah terlalu tinggi ya, sudah 27 atau 28 volt lebih. Nah, lalu apakah benar baterai saya voltasenya 28,3? Itu sebenarnya tidak demikian ya. Jadi saya sempat balas beberapa komentar yang bilang bahwa itu memang di tampilan ePavernya memang begitu, tapi aktual baterainya sebenarnya tidak segitu ya. Jadi saya tunjukkan di sini, ini tidak saya potong videonya. Ini di PZEM itu terbaca hanya 26,7, sedangkan di LVD itu 26,8. Kemudian di SCC yang Samoto sendiri itu terbacanya baru 27,4, jadi bukan 28,3. Nah, kemudian yang benar itu sebenarnya berapa sih voltase dari baterai ini? Nah, di sini saya akan tunjukkan ke rekan-rekan. Saya sudah siapkan multitester. Saya akan ukur ya berapa voltase asli dari baterai ini. Nah, ini tinggal saya hubungkan kabelnya. Ini yang negatif di sebelah sini, ini positifnya. Nah, di baterai itu terbaca sebenarnya hanya 26,8, bukan 28,3. Jadi kesimpulannya baterai saya ini belum penuh karena baru segini ya. Saya ulangi lagi, ini 26,7 atau 26,8 naik turun. Sementara di ePaver tadi sudah 28,3 dan di Samoto sudah 27,4. Nah, kalau ditanya kenapa demikian, ini kemungkinan karena ada efek pengecasan dari PV. Makanya voltase seolah-olah naik padahal dari baterai sendiri belum mencapai maksimum. Nah, sebenarnya sih seperti ini tidak ada masalah ya. Yang penting secara pengecasan tetap ada. Bahkan tadi di sini pun masuk sekitar hampir 100 watt ya, sekitar 90 ya, hampir 100 watt, 99,5. Kemudian yang di Samoto pun dia juga tetap mengecas ya. Di sini tetap mengecas sekitar 12,4 ampere meskipun voltase sudah 27,3. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini di awal ini adalah bahwa meskipun terlihat di ePaver sudah 100%, bukan voltase sudah 28 lebih, itu sebenarnya baterai saya belum penuh. Nah, kenapa demikian? Silahkan rekan-rekan kalau ada yang tahu bisa isikan di kolom komentar. Jadi dari yang saya sampaikan pertama ini bahwa pembacaan voltase antara ePaver dan Samoto itu lebih mendekati yang Samoto karena dia cuma 27, sementara di sini tadi sampai 28 lebih. Jadi ada selisih 1 voltase sendiri. Oke, kemudian untuk komentar yang lain juga ada yang menyarankan kalau pengujian saya itu menggunakan kabel yang PV1F yang sudah tembaga murni. Tapi di sini kan saya masih menggunakannya itu yang warna hijau ya di pengujian kemarin. Cuma kalau saya sih menurut pendapat saya pribadi ini ya, kan kabel ini pun memang diperuntukkan untuk PLTS. Jadi kalau saya menggunakan ini untuk saya pasang di panel surya 2 kali 100 WP sih menurut saya sih masih oke ya. Kenapa? Karena kan dari kabelnya pun sama sekali tidak ada hangat-hangatnya loh. Jadi benar-benar dingin sekali. Jadi secara ini harusnya
tidak ada kendala. Jadi kabel kalau tidak standar itu akan panas saat dipegang atau minimal hangat. Cuma kabel hijau ini ketika saya gunakan untuk pengujian itu sama sekali tidak ada hangat-hangatnya. Dan dengan panel hanya 2 kali 100 WP, yang ampernya pun dari panel tidak lebih dari 3 ampere ya di pengujian saya kemarin itu masih cukup aman karena ukuran kabelnya pun juga ini sudah cukup besar, sekitar 2,5 mm. Nah, tapi kalau rekan-rekan ada yang tanya apakah kabel itu berpengaruh, sebenarnya sih memang berpengaruh, tapi kalau saya rasa sih tidak akan terlalu banyak ya, karena dulu saya juga sempat mengganti kabel saya dengan PV1F itu, tapi setelah saya ganti ternyata hasilnya sama saja. Jadi mungkin untuk PLTS skala besar yang awalnya pakai kabel hijau ini hangat, terus diganti dengan yang tembaga murni, itu mungkin ada pengaruhnya. Tapi saya rasa pengaruhnya pun tidak akan besar, tidak akan lebih dari 5 atau 10%. Jadi secara hasil sih dari pengujian saya kemarin itu sudah cukup mendekati, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini perlu saya tekankan sekali lagi, tujuan saya membuat pengujian itu hanya untuk mengetahui berapa maksimal efisiensi atau penghasilan panel surya merek Maisun 39 sel yang saya punya. Nah, kalau dari sisi rekan-rekan, silahkan rekan-rekan simpulkan sendiri dari hasil pengujian saya, apakah menurut rekan-rekan itu bagus atau tidak, itu kembali ke masing-masing ya. Kalau saya sih melihatnya karena itu harganya juga cukup murah sih, jadi ya masih wajar lah kalau efisiensinya di kisaran 65 sampai dengan 70%. Jadi silahkan kembali ke masing-masing, apakah tetap akan membeli yang itu atau beralih ke yang lain, itu kembali ke masing-masing. Jadi kalau saya pribadi, saya tegaskan lagi bahwa itu menurut saya sih masih masuk ya. Jadi karena sesuai harganya, harga segitu dapat segitu ya masih oke-oke saja sih menurut saya. Kemudian di sini saya akan melanjut ke komentar yang lain lagi. Jadi ada juga yang menyarankan kalau pengujian itu idealnya menggunakan rangkaian sesuai dengan yang ada di standar dari manual book dari SCC-nya. Nah, di sini saya ada 2 buah manual book, antara yang EPFR dan juga yang Samoto. Di sini saya akan tunjukkan ke rekan-rekan. Kita mulai dari yang EPFR dulu ya. Jadi EPFR saya akan menggunakan seri yang 3210 yang ekstra ya. Itu di sini untuk VOC di bawah 23 volt itu bagusnya untuk rangkaian 24 volt itu di seri 3. Nah, karena saya di sini menggunakan panel surya merek Maisun yang 39 sel itu VOC-nya di atas 23 volt tapi masih di bawah 31 volt. Itu bagusnya di sini di seri 2. Yang ini ya, base-nya itu 2 untuk mode 24 volt. Nah, dari pengujian saya kemarin itu berarti saya sudah menguji dengan menggunakan panel surya yang spesifikasinya sesuai dengan standar dan sudah saya rangkai juga sesuai dengan standar yang ada di manual booknya. Karena memang untuk panel surya merek Maisun yang 39 sel itu VOC-nya di atas 23 tapi masih di bawah 31 volt. Sebenarnya kalau saya lihat dari manual book yang EPFR ini ya dibanding dengan Samoto itu sebenarnya mirip sih. Jadi kalau yang Samoto pun kurang lebih sama seperti itu. Saya akan tunjukkan di sini. Nah, di sini kalau untuk VOC di bawah 23 volt itu untuk rangkaian 24 itu bagusnya di seri 3 juga. Kemudian untuk VOC di bawah 31 tapi di atas 23 itu di sini juga bagusnya di seri 2 juga. Jadi kalau saya lihat sih dari manual book sebenarnya malah Samoto dan juga EPFR ini harusnya sama ya. Karena di sini persis seperti itu, kalau di bawah 23 di seri 3, di bawah 31 di atas 23 itu di seri 2 juga. Jadi ini menjawab pertanyaan kemarin bahwa pengujian saya sudah sesuai dengan standar apa yang tercantum di
manual book dari SCC merek Epever saya ini. Nah, kalau tadi saya sudah menunjukkan voltase dari SCC, baterai, dan juga yang Samoto dalam posisi mengecas, kali ini saya akan tunjukkan ke rekan-rekan sebenarnya berapa voltase ketika tidak ada pengecasan sama sekali. Jadi saya akan mulai dari yang Epever dulu. Ini saya matikan pengecasannya. Kita tunggu voltasenya itu. Nah, ini baterai turun jadi 95% ya, bukan 100 lagi. Nah, voltase turun jadi 26,7. Ini sama dengan yang terbaca di LVD. Kemudian dari pembacaan PCTM itu beda 0,1 volt ya. Di sini 26,6. Sedang kalau kita ukur menggunakan multitester 26,6 juga. Jadi kalau dalam posisi tidak mengecas, SCC Epever ini voltasenya bisa dibilang karena selisihnya hanya 0,1 volt itu sama dengan voltase dari baterainya. Kemudian untuk yang Samoto, ini saya akan coba matikan juga jalur pengecasannya ya. Di sini masih terbaca 27,1 karena masih ada pengecasan. Saya akan matikan. Nah, di Samoto ketika tidak ada pengecasan dia turun jadi 26,4. Karena memang di sininya pun sudah turun jadi 26,4. Di sini 26,3. Nah, kita tunggu yang Epever sekarang. Kita tunggu sebentar. Di sini terbaca sekarang di kisaran 26,5 ya. 26,5, 26,3, 26,4, dan di sini terbaca 26,4 juga. Semoga ini bisa menjawab kenapa kemarin di Epever voltase sudah tinggi saat pengujian, bahkan baterai sudah 100%. Itu memang kondisi aslinya seperti ini. Jadi baterai saya itu aslinya baru 26,3 atau 26,4, tapi ketika dicas itu langsung naik seolah-olah jadi 100%. Jadi akan saya tunjukkan lagi. Ini akan saya nyalakan kembali pengecasannya. Jadi kita tunggu sebentar. Langsung masuk. Nah, di sini langsung tiba-tiba berubah jadi 100%. Padahal tadi sebelum saya nyalakan pengecasan itu hanya terbaca sekitar 88 atau 89%. Tapi nggak apa, yang penting sih tetap melakukan pengecasan ya, meskipun secara indikator baterai di sini sudah 100%. Nah, kemudian saya akan nyalakan kembali yang Samoto. Di sini voltase awalnya masih 26,4. Saya nyalakan. Ini mulai naik. Nah, itu sudah naik 26,9. Oke, sepertinya sudah berhenti di angka segini ya, karena emang posisinya sudah tambah redup di kisaran jam setengah 11. Jadi di Samoto sudah 26,8 atau 9 naik turun. Kemudian kita kembali ke Epever. Kita tunggu sebentar ya. Sudah 100% baterai. Nah, sudah 27,6. Padahal di sininya kembali saya tunjukkan hanya 26,5 dan di sana 26,6. Oke, dari apa yang saya tunjukkan tadi, jadi secara keseluruhan sih sampai saat ini saya belum melihat perbedaan yang signifikan antara SCC merek Epever dengan SCC yang Samoto saya sebelumnya. Nah, kalau ditanya apakah SCC Epever ini bagus, saya bilang sih keduanya bagus ya. Bahkan saya bilang sama sih, sama-sama MPPT dan sama-sama bisa menaikkan penghasilan dari panel surya dengan mengubah kelebihan voltase. Jadi secara
pribadi sih saya cukup puas dengan SCC Ever dan juga SCC Samoto saya. Nah, tinggal nanti ke depannya kita lihat kalau kita uji dengan panel yang sama dalam posisi dan kondisi yang sama, kira-kira mana yang lebih besar hasilnya. Untuk permintaan pengujian SCC Ever dengan Samoto menggunakan panel surya yang sama itu tidak memungkinkan untuk saya buat hari ini. Jadi kenapa demikian, itu perlu saya sampaikan ke rekan-rekan bahwa saat ini itu kondisinya itu panasnya tidak stabil ya. Jadi di luar itu kondisi seperti ini, kadang redup, kadang panas. Nah, kalau saya lakukan pengujian itu kan untuk perpindahan kabel dari yang Ever ke Samoto itu perlu waktu ya. Nah, dikhawatirkan ketika saya pindah itu dalam hitungan detik itu kondisi kecerahan sudah berbeda. Jadi pengujian itu baru bisa dilakukan nanti ketika benar-benar panasnya terik maksimal atau konsisten, baru saya bisa melakukan pengujian itu. Jadi untuk kali ini saya lebih mereview ke voltase dari SCC Ever, SCC yang Samoto, dan juga dengan voltase dari inverter dan baterainya. Jadi mohon maaf untuk pengujian itu mungkin saya buat di lain waktu ketika kondisinya sudah benar-benar terik, sehingga pengujian bisa maksimal dan didapatkan hasil yang benar-benar akurat. Saya rasa untuk hari ini sih cukup sekian dulu ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang terus mensupport dan mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.